Itu Suamiku, karya Nova Iren Saputra. Part 26, Ketahuan. Waktu menunjukkan pukul 17:08 WIB. Mas Eza dan papanya sudah tiba di rumah. Seperti biasa, aku tetap bersikap sebagai istri yang menghargai suami, mencium takzim punggung tangan Mas Eza. Aku juga tidak lupa melakukan hal yang sama kepada papa mertua. Aku tidak ingin menunjukkan rasa kekesalan terhadap Mas Eza di depan papa mertua. Cukup aku dan mamanya yang tahu bagaimana perasaanku setelah melihat sang suami terdiam dipeluk oleh teman masa lalunya. Namun, aku akan tetap berusaha percaya kepada laki-laki itu. Mas Eza meraih tanganku, lalu kami melangkah memasuki kamarnya. Aku tidak mengerti kenapa laki-laki itu tidak istirahat di ruang keluarga, tetapi justru ke ruangan ini. Dia memintaku duduk di tempat tidur. Kemudian dirinya berlutut, lalu meraih kedua tanganku dan mengusapkan ke pipinya. "Kamu masih marah, sayang?" Aku bingung dengan pertanyaannya. "Menurut kamu?" Aku benar-benar minta maaf. Aku saat itu kaget hingga akhirnya terdiam. "Aku lagi malas ingat tentang itu, Mas. Jangan paksa aku untuk kembali terluka." Aku berusaha tidak marah. "Kita pulang ya, sayang. Atau kamu mau nginap di sini?" "Aku mau nginap di rumah ini. Kalau kamu mau pulang, silakan. Jangan seperti ini dong, sayang. Kalau kamu mau nginap di sini, aku juga tetap temenin. Gak usah sok peduli deh. Wajar dong seorang suami peduli pada istrinya. Aku lagi malas dengar gombalanmu." Aku kembali mual. Aku segera menuju kamar mandi. Mas Eza mengikutiku. Dia mengusap-usap leher bagian belakang. "Aku minta dokter ke sini ya, sayang." "Gak perlu, Mas. Nanti mualnya juga hilang sendiri." Aku menolak saran Mas Eza. "Muka kamu pucat banget. Aku takut kamu kenapa-kenapa." "Aku baik-baik aja. Tidak ada sesuatu yang keluar dari kerongkongan. Hanya air liur saja." Aku kembali menuju tempat tidur sambil dituntun Mas Eza. Walaupun dia telah membuat hatiku kesal, entah kenapa aku tetap berusaha untuk percaya kepadanya. "Mama datang. Ini jus mangga spesial sesuai dengan permintaan menantu kesayangan Mama. Mama mertua membawakan jus mangga yang sejak tadi aku idamkan." "Terima kasih, Mah." "Iya, Nak, sama-sama." "Kamu masih mual?" tanya Mama mertua. Beliau duduk di sofa kamar Mas Eza. "Masih, Mah." "Yang sabar ya, Nak." "Iya, Mah. Bunga pasti kuat." "Sebenarnya ada apa, sayang?" Mas Eza membuka suara. Wajahnya terlihat bingung mendengar pembicaraanku dan mamanya. "Makanya jadi suami jangan nyakitin istri. Papa dari dulu gak pernah nyakitin Mama." Mama mertua membalas pertanyaan anaknya. "Siapa yang nyakitin istri, Mah?" tanya Mas Eza kepada beliau. "Kamu merasa yakin nyakitin istri gak?" "Eza gak mungkin menyakiti Bunga, Mah. Mama tahu sendiri seperti apa besarnya cinta Eza untuk Bunga." "Kenapa istri kamu sampai nangis?" "Itu semua salah paham, Mah." "Udah, Mah, jangan dibahas lagi. Bunga akan mencoba untuk percaya pada Mas Eza." "Oh ya, enak banget jusnya. Udah habis, Mah." Aku mencoba mencairkan suasana dengan memperlihatkan gelas yang sudah kosong. "Iya, Nak. Besok Mama bikinin lagi ya." Mama mertua mengembangkan senyum kepadaku. Lalu dia melihat ke arah Mas Eza. "Kamu seharusnya bangga memiliki istri seperti Bunga. Bersedia menikah di usia dini dan sekarang tetap percaya pada suami. Walaupun di depan mata dia melihat wanita lain dalam dekapan suaminya. Kalau Mama di posisi Bunga, terus terang Mama akan memberikan pelajaran pada suami seperti itu." Aku tidak pernah menyangka besarnya pembelaan Mama Mas Eza terhadapku. Aku sangat bahagia dan bersyukur memiliki mertua seperti kedua orang tua Mas Eza. Mereka memperlakukanku layaknya seorang anak kandung. Rasa sayang dan perhatian yang ditunjukkan
membuat hati ini lupa sejenak akan apa yang terjadi tadi siang. Setelah selesai makan malam dan menjalankan sholat isya, aku merebahkan tubuh di tempat tidur. Mas Eza masih berada di ruang TV bersama papanya, sedangkan mama mertua dari tadi sudah masuk kamar. Aku mengusap perut dan menyadari ada sang buah hati di dalam. Nikmat yang kurasakan saat ini sangat indah, karena sebentar lagi akan menyandang status sebagai ibu. Seandainya Mas Eza mengetahui kehamilan ini, seperti apa reaksinya? Apakah dia akan merasa bahagia? Ingin rasanya mengatakan kabar ini kepadanya, tetapi hatiku masih sedikit kesal. Belum tidur sayang. Mas Eza tiba-tiba masuk kamar. Aku segera menjauhkan tangan dari perut. Belum mas. Dia mengunci pintu kamar lalu menghampiriku. Maafin aku ya sayang. Aku gak mau melihat kamu bersedih. Dia merebahkan tubuh ke tempat tidur, kemudian memelukku dari belakang. Posisiku saat ini sedang membelakanginya. Jangan sakitin aku jika kamu tidak ingin aku sedih. Aku janji tidak akan pernah membuat kamu bersedih lagi. Dia memelukku makin erat, tangannya menekan perutku. Jangan tekan perut aku mas. Aku tidak ingin anakku tertekan di dalam. Perut kamu kenapa sayang? Sakit. Dia merenggangkan pelukannya. Enggak mas, sesak aja karena kamu peluknya terlalu kencang. Aku memberikan alasan. Maaf. Oh ya, kamu masih marah? Enggak. Yang benar? Iya. Terus kenapa tidurnya membelakangi suami? Akhirnya aku mengalah lalu berbalik arah. Dia mengusap kedua pipiku dan berusaha mencium bibirku. Aku berusaha menolak. Maaf mas, aku gak bisa. Kenapa? Itu artinya kamu masih marah padaku. Aku lagi lemas mas. Dari tadi bawaannya mual. Ya udah, kita istirahat aja sekarang. Aku merasa bersalah karena sudah menolak keinginan Mas Eza. Namun saat ini aku masih harus meyakinkan diri bahwa apa yang terjadi tadi siang hanyalah sebuah kesalahpahaman. Aku juga harus menjaga bayi kami yang masih kecil di dalam rahim. Malam telah berlalu, berganti menjadi pagi. Mas Eza dan papanya kembali ke kantor untuk melakukan pekerjaan seperti biasanya. Aku dan mama mertua menikmati obrolan di taman belakang. Hari ini aku meminta izin kepada dosen untuk tidak mengikuti mata kuliah. Mentari pagi ini sudah menunjukkan wujudnya untuk menyinari dunia. Cahaya itu mampu memberikan terang untuk alam semesta. Udara pagi yang masih terasa sejuk karena tanaman yang sengaja ditanam di tempat ini menambah nikmatnya perbincangan antara aku dan mama Mas Eza. Kamu masih mual? Tanya beliau kepadaku. Masih mah. Apa sebaiknya kita memberitahukan kehamilan kamu pada orang tuamu nak? Ternyata mama mertua menunjukkan peduli dan perhatian terhadap orang tuaku. Nanti dulu mah. Aku mencoba menolak permintaannya. Eza gimana? Dia ayah dari anak dalam kandunganmu. Dia berhak tahu tentang anaknya. Untuk sekarang Bunga belum siap mah. Aku juga menolak keinginan wanita itu. Kenapa belum siap? Tiba-tiba terdengar suara Mas Eza lalu berjalan ke arah kami. Kamu pulang lagi mas? Apa ada yang ketinggalan? Tanyaku kepada laki-laki itu. Dia langsung berlutut di depanku. Aku sangat bingung. Dia mengusap perutku. Iya, ada yang ketinggalan. Aku belum menyentuh anakku. Kenapa dia tahu kalau aku sedang hamil? Orang yang tahu tentang berita ini hanya aku dan mamanya. Aku melihat ke arah mama mertua. Dia juga terlihat bingung sambil mengangkat alis. Kamu tahu dari mana mas? Tanyaku kepada Mas Eza. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku sayang? Ternyata ini alasan kenapa perut kamu merasa ketekan semalam. Mas Eza sepertinya tidak ingat kalau mamanya juga sedang bersama kami. Apa yang wanita itu pikirkan sekarang? Beliau malah tersenyum kepadaku. Aku bingung harus berkata apa. Mama ke dalam dulu ya. Mama mertua berdiri, tetapi sebelum wanita itu melangkah, Mas Eza menghentikannya. Tunggu mah, Eza mau nanya. Apa mama juga sudah tahu tentang kehamilan Bunga? Tanya Mas Eza. Mama minta maaf. Mama melakukan itu agar Bunga bahagia. Mama gak tega melihat dia menangis karena perbuatanmu. Sekarang kalian bicarakan semuanya baik-baik.
Mama mau ke dalam. Wanita itu pun berlalu. Kamu tega banget sayang. Kamu tidak memberitahukan kebahagiaan sebesar ini pada suamimu sendiri. Kamu seolah-olah ingin menjauhkan aku dari anakku. Mas Eza menitikkan air mata. Dasar laki-laki cengeng. Dia tidak tahu bagaimana rasanya jika orang yang kita cintai melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan wanita lain. Perempuan mana yang akan terima dan ikhlas melihat suaminya berpelukan dengan istri orang lain? Apakah Bunga benar-benar memaafkan Eza?